Assalamualaikum dulur NKRI harga mati. Dulur, kita berjumpa lagi di dunia porang. Semoga jenengan semua sehat dan kita hadir di channel baru PPCI Official. Semoga usaha porang kita senantiasa lancar, lur. Dulur, di sini saya ingin membahas tentang kering matahari, lur. Yang mana porang kering matahari itu memerlukan durasi 7 hari sampai 9 hari kering. Biasanya 7 hari sudah mulai bisa disortir dan 9 hari sudah lunas dipilih atau disortir. Itu durasi untuk porang kering matahari. Jadi berapa lama Pak Poh untuk sampai ke kering? Itu adalah 7 sampai 9 hari. Jadi harga atau kalkulasi ketika kita kering matahari, kita beli basah, harga basah dari petani atau dari pengepul, terus ditambah tenaga kerja itu bisa borong, bisa juga tenaga kerja harian ataupun bulanan. Dan harga beli basah ditambah tenaga kerja, terus durasi waktu selama 7 sampai 9 hari. Terus nanti kalau ini sudah jadi, dikeringkan menjadi kering. Ketika kering, harga berapa? Harga kering tambah modal beli basah dan tenaga, baru ke hasil. Sebenarnya perhitungannya sesederhana itu, lur. Jadi hitung-hitungannya sesederhana itu. Jadi dan juga untuk harian, lur. Untuk itu tenaga kerja pakai harian atau borongan. Kalau harian itu, kalau tenaga wanita biasanya 60.000 ingon. 60.000 itu dapat makan kopi ya komplit lah. Kalau laki-laki 90.000 tenaga laki-laki. Kalau kita ambil juga ingon tapi bulan. Kembali ke materi, bahwasanya ada juga yang tenaga bulanan, lur. Bulanan itu 2.100.000 ini laki-laki, 2.100.000 ini bulanan. Berarti setiap bulan gajian gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang borongan, lur. Ini borongan per ton. Per ton basah, 1 ton porang basah. 1 ton porang basah seperti ini. Jadi 1 ton porang basah itu 1 ton 400.000. Berarti per kuintal itu 40.000. Berarti per kilo borongannya itu 400 rupiah. Katakanlah porang nanti harga, nanti ada hitung-hitungannya sendiri. Misalnya katakanlah porang harga 7.000, misalnya 7.000 berarti tambah 400.000 rupiah, berarti 7.400 macam gitu. Jadi nanti tergantung jenengan memakai asumsi yang mana. Kalau ilmu seperti ini ilmu dagang, lur, jadi bisa dihitung. Kalau bertani tidak bisa dihitung hasilnya. Kalau ilmu dagang itu kan ilmu modal. Modal jual harus plus, sisanya berarti laba, kan begitu. Jadi bisa juga menggunakan jasa harian 60 atau 90 ini baik laki-laki maupun perempuan. Kalau masalah jam kerja disesuaikan daerah masing-masing, lur. Ada ya juga yang bulanan, iki kayak UMR, lur. Ada juga yang borongan per ton. Nah, ini terimanya kering gitu. Jadi borongan yang biasa digunakan itu adalah borongan 400.000 per ton
terima kering. Cuma para pengusaha itu biasanya masih menyiapkan aksesorisnya, baik itu alat jemurannya, tiker, plastik. Jadi cuma 400.000 per ton ini cuma tenaga saja, dan dia bertanggung jawab sampai ke kering, termasuk juga bertanggung jawab untuk kualitas, karena kualitas porang itu juga kalau musimnya hujan, cuaca sering mendung juga berpengaruh juga. Banyak juga sekarang ini pakai hitung-hitungan lor. Hitung-hitungan 1 kilo 4 kilo seperempat, 4 kilo jadi 1 kilo, 5 kilo jadi 1 kilo, 6 kilo jadi 1 kilo, 7 kilo jadi 1 kilo, 8 kilo jadi 1 kilo, 9 kilo jadi 1 kilo. Itu 1/7 atau biasa zaman dulu disebut 17%. Walaupun hitung-hitungannya nanti akan kita sampaikan hitung-hitungan secara detail. Jadi mungkin juga kalau nggak cukup satu part karena durasi waktu juga terbatasi, nanti ada part 2 ataupun begitu selanjutnya, agar jenengan kalau dalam usaha nanti tidak menemui jalan buntu. Dan yang logis biasanya digunakan yaitu terendah itu 12%. Jadi dalam 1 kintal menjadi 12 kilo, standarnya 16 kilo, 17 kilo, dan tertinggi hitungannya 20 kilo atau 20%. Padahal di hitung-hitungan saya antara 12 sampai 22. Tetapi yang umum digunakan, dan nanti dalam materi itu akan kita sampaikan dari 11% sampai menjadi 25%. Jadi nanti akan kita sampaikan seperti itu, biar dengan lebih detail. Kalau kurang jelas bisa kontak person di linknya, ada nomor WA-nya di PPCI official ini, atau mungkin bisa lewat kolom komen biar rame lor. Kita belajar bersama untuk membedah rumusan kering matahari. Kita ambil estimasi tertinggi. Estimasi kering per 1 kilogram. Jadi seperti yang sampaikan di awal itu 4 kilogram 4 kilogram menjadi 4 kilogram menjadi 1 kilo kering. 5 kilogram menjadi ini estimasi, maksud kami begini, estimasi terendah itu seperti yang saya sampaikan tadi menjadi 12%, standar itu 16-17, tertinggi itu 20 sampai 22 kilo. Itu seperti ini itu. Kita kembali ke materi. Kalau katakanlah menjadi 11%. 11% itu 4. Oh sebentar, belum ini dulu. Wah tadi agak kejauhan lor. Jadi ini dulu. Harga porang basah. Harga porang basah itu Rp6.000. Kalau dalam 100 kilo, kita pakai hitungan 100 kilo. 100 kilo itu 600.000. Jadi kulaane modalnya 600.000 lur. Terus tadi ongkos tenaga kerja borongan
per 100 kilo itu 40.000 atau 400.000 per ton. Itu ketemunya modal yang diperlukan adalah 640.000. Jadi kalau beli 6.000 berarti perlu dana 640.000. Kalau harga 6.200 berarti 620 tambah 40 berarti 660.000 modalnya. Kalau harga 63 berarti 670 ya 70. Kalau harga 65 6.500 berarti 690. Kalau harga 6.800 itu harga kemarin sebelum 6.800 ini harga kemarin sebelum PPKM tanggal 2 itu di harga ini 6.800. Ini ketemunya yang modal kita adalah 600. Ini keliru kilor 7 ini sebenarnya. Ini sebenarnya 7 lur, keliru lur. Maaf, keliru. 680 tambah 40 adalah 720. Maksudnya ini 7 tulisannya 6 tadi. Terus 7 harga 7.000 itu adalah 7.400. Itu modal yang dibutuhkan. Untuk harga, kalau harga di atas itu atau harganya bisa seperti tahun-tahun kemarin lah, harga 8.000 berarti 800.000 tambah 400 itu 840 yang diperlukan. Kalau harga 82 berarti 860. Kalau harga 8,5 berarti 89. Kalau harga 9.000 berarti 940. Kalau harga 10.000 berarti itu modalnya 1 juta berarti 1.040.000. Itu untuk hitung-hitungan awal di modal antara porang basah ditambah ongkos borongan, ketemunya ini. Dan karena durasi waktu lur, kemungkinan akan ada part 2 dan silahkan diikuti. Itu kita pakai hitungan 12%, 16% dan 20%. Dan nanti labanya, keuntungannya berapa. Ini adalah min plusnya. Karena kita ulas satu seri ini nggak cukup. Ini dengan harga beli 6.000 dengan harga kering 45.000. Jadi ini harga terendah dan harga beli terendah. Dengan harga terendah masih ada laba atau tidak. Ini ada yang min, ini ada yang plus sedikit, dan ini ada yang plus. Tergantung nanti harga jadinya dalam 1 kintal itu jadi berapa kilo gitu lur. Nantikan di part 2 lur. Demikian tadi dulur materi yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ingin jelas silahkan diisi kolom deskripsi, kolom komen lur. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan ramaikan komen untuk seduluran. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.